Halo semua, perkenalkan nama saya Ferdinand Markus Tohang, berasal dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi. Baiklah, kali ini saya akan membahas kasus korupsi dari istri Bupati Kabupaten Dairi, di mana istri Bupati Dairi tersebut menjadi tersangka atas korupsi dana CSR atau Corporate Social Responsibility. Sebelum itu kita harus tahu apa itu Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahaan dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomis dan sosial lingkungan. Dikutip dari laman situs ainus.id, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut masih menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan istri bupati yang berinisial RM tersebut. Sejauh ini, Polda Sumut masih menghitung berapa total kerugian negara terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh RM dari dana Corporate Social Responsibility atau CSR kepada Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda di Dairi. Kombes Pol Polri Roni Samtama menyatakan PT Inalum menyerahkan sekitar 600 juta kepada Dekranasda Dairi yang dipimpin oleh RM. RM yang juga mempunyai jabatan sebagai Ketua Penggerak PKK Kabupaten Dairi dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas bantuan PT Inalum yang diberikan kepada Kabupaten Dairi. Penyidik juga telah memeriksa 3 ASN di Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, yakni Rahma Syamunte yang sebelumnya menjabat Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi. Selanjutnya Sabar Pasaribu selaku Kabid Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi, dan Romayana Arita Benorea, staf bagian perekonomian Setda Kabupaten Dairi. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Inalum dengan Dekranasda Kabupaten Dairi, kontribusi itu dalam rangka pelaksanaan program CSR PT Inalum. Dana CSR yang direalisasikan PT Inalum sebesar 600 juta dilakukanlah pemberdayaan pengrajin ulos berupa pelatihan, produksi kegiatan tenun ulos, pendampingan, pemasaran serta promosi dalam dan luar negeri termasuk ke Belgia. Dapat kita lihat dana yang diberikan oleh PT Inalum tersebut sangatlah banyak. Apabila kita bayangkan jika dana tersebut berjalan sebagaimana mestinya, pastinya sektor ekonomi di Dairi pasti akan berkembang pesat, terutama di sektor ulos, dan kesejahteraan rakyat pastinya akan meningkat. Dan mungkin juga dari sektor tersebut dapat bersaing dengan pasar luar negeri. Tetapi jika kita lihat dari bukti nyatanya, hal tersebut pastinya tidak mungkin terjadi. Malah sebaliknya, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan penderitaan yang akan muncul dalam masyarakat. Jadi untuk kesimpulan dan penutup, kita sebagai mahasiswa sebaiknya tahu apa itu korupsi dan tahu apa bahaya yang ditimbulkan dari korupsi, agar di masa yang akan datang kita terhindar dari yang namanya korupsi. Sekianlah hasil dari pembahasan saya. Jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.